Bila Anda melakukan pemeriksaan medical check-up, pemeriksaan darah, tentu saja Anda seringkali ini yang sering dilihat orang ya, 3 parameter ini. Yaitu yang pertama adalah kolesterol, kedua gula darah, dan yang ketiga adalah asam urat. Bahkan parameter ini ada satu alat yang 3-in-1 pemeriksaannya. Tetapi saya tidak menganjurkan Anda untuk beli alat 3-in-1 ini karena kurang bermanfaat ya. Yang dimanfaatkan hanya satu saja, pemeriksaan gula darah ya. Parameter itu yang sangat penting bagi kita sehari-hari. Sedangkan kolesterol dan asam urat kurang valid ketika diperiksa dengan alat 3-in-1 ini. Oke, dari 3 parameter pemeriksaan itu, saya fokus pada asam urat. Pada tayangan sebelumnya, sudah saya sampaikan mengenai apa itu asam urat, mengapa asam urat menjadi masalah, kemudian produksinya bagaimana di dalam tubuh kita, dan yang menjadi persoalan terpenting adalah bagaimana pembuangan dari asam urat di dalam tubuh kita ini. Ya. Anda simak di sana ya, supaya Anda lebih jelas mengenai asam urat. Nah, ketika asam urat Anda tinggi, maka Anda harus berhati-hati. Karena asam urat yang tinggi berhubungan dengan berbagai macam penyakit yang didasari dengan insulin resistensi insulin yang akan berkembang menjadi namanya sindroma metabolik. Kumpulan gejala, kumpulan penyakit di situ. Penyakit apa saja yang masuk ke dalam sindroma metabolik? Yaitu yang pertama kencing manis, darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung dan penyakit pembuluh darah yang lainnya termasuk koroner, termasuk di dalamnya adalah stroke, termasuk di dalamnya adalah gagal ginjal, lalu autoimun, dan kemudian juga adalah kanker ya atau penyakit kronis lainnya. Itu adalah dari sindrom metabolik. Oh ya, satu lagi obesitas ya. Nah, ketika melihat profil asam urat Anda tinggi, melihat saja datanya, kemudian saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda menderita obesitas? Karena kebanyakan asam urat yang tinggi terjadi pada orang yang obesitas. Baik itu obesitas secara keseluruhan memang gemuk, atau karena obesitas sentral saja. Nah, obesitas sentral ini yang seringkali luput dari perhatian, karena banyak orang merasa tidak gemuk, karena tidak tembem, ya. Tidak membulat tubuhnya, tapi hanya perutnya saja yang membuncit. Itu justru berbahaya sekali, dan disitulah asam urat timbul sangat tinggi jadinya. Nah, karena itu Anda harus waspada atau menjadi warning, ada problem di dalam tubuh saya ketika asam urat Anda tinggi, meskipun belum timbul gejala atau keluhan. Pada tayangan sebelumnya saya sampaikan bahwa keluhan karena asam urat pada sendi itu hanya terjadi pada kira-kira 20-25% saja dari orang yang mengalami asam urat tinggi di dalam darah. Sisanya 75% tidak menimbulkan gejala, tetapi harus hati-hati itu menimbulkan warning sign. Ada penyakit-penyakit yang serius yang harus Anda tangani. Yang pertama, ketika asam urat tinggi, cek gula darah Anda. Ya. Bila gula darah Anda puasa lebih dari 100, maka Anda sebagai prediabetes. Anda cenderung akan menjadi kencing manis nantinya. Kemudian cek tekanan darah Anda. Bila tekanan darah Anda lebih dari 120/80, maka Anda cenderung akan menjadi hipertensi nantinya, darah tinggi. Kemudian cek juga kadar trigliserid Anda, TG Anda. Bila tinggi, maka Anda juga risiko terjadinya gangguan pembuluh darah Anda dan gangguan metabolisme yang lainnya. Apalagi ketika HDL-nya juga rendah. Sehingga rasio TG dibagi HDL, ya, trigliserida dibagi HDL, itu kurang dari 2, maka Anda cenderung risiko terhadap penyakit kardiovaskuler Anda. Antara lain jantung koroner, stroke, gagal ginjal, ya, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Ya. Jadi, dengan satu parameter asam urat tinggi, Anda harus berhati-hati. Ya. Bagaimana mengintervensinya? Bukan dengan obat-obatan menurunkan asam urat itu, tapi atasi penyebabnya. Yang pertama, bila Anda obesitas, maka Anda harus mengatasi obesitas Anda. Ya. Bagaimana caranya? Anda bisa simak di tayangan saya yang lainnya, mengenai obesitas, mengenai diet ketofastosis, mengenai intermittent fasting, itu adalah solusi bagi Anda. Ya, silakan Anda simak di sana ya. Kemudian berikutnya adalah pola hidup Anda. Apakah Anda juga exercise secara rutin? Orang yang aktif bergerak, bila Anda hidup sedentary adalah kaum rebahan, kaum malas bergerak, maka Anda harus merubah pola hidup. Yang ketiga adalah apakah Anda cukup tidurnya, istirahat. Ya, ketika Anda kurang istirahat, maka risiko terjadi inflamasi yang sangat tinggi di dalam tubuh Anda dan berakibat asam urat bekerja di situ. Ya, karena asam urat selain sebagai sampah dari metabolisme purin di dalam tubuh kita, juga ternyata sebagai antioksidan dan juga menjadi masalah bagi keradangan Anda. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana hidup Anda, apakah Anda dalam kondisi stres, ya. Mind management, pengelolaan pikiran yang baik,
juga berpengaruh terhadap asam urat Anda jadinya ya nantinya. Nah, itu yang bisa saya bagikan, atasi 4 hal tadi itu sehingga Anda bisa menjadi lebih sehat lagi. Jangan bergantung pada obat ya. Obat itu hanya sementara saja, tapi pola hidup Anda yang harus dirubah. Obat itu seperti kita ini menyapu kotoran, kemudian memasukkannya ke dalam karpet. Kalau kita punya karpet, tersembunyi. Kelihatannya semua bersih, tetapi ternyata kotoran itu tersimpan di bawah karpet. Atau Anda sembunyikan di balik pintu. Lama-lama menimbulkan masalah bagi ruangan. Nah, itulah ketika Anda menangani penyakit Anda dengan obat-obatan. Mengandalkan obat-obatan tetapi tidak membuang penyakitnya, tidak mengatasi penyakit. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Salam sehat dari saya Dr. Oi. Stay healthy.